Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Cartika. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester manajemen risiko yang telah diberikan oleh Bapak Purwanto. Pertanyaan pertama mengenai prinsip-prinsip manajemen risiko. Prinsip-prinsip manajemen risiko terdiri dari yang pertama ada terintegrasi. Terintegrasi manajemen risiko merupakan bagian keseluruhan dari semua kegiatan organisasi. Hal ini sangat masuk akal untuk dijadikan sebuah persyaratan agar dapat mendukung pencapaian tujuan, peningkatan kinerja, dan mendorong inovasi. Prinsip yang kedua ada terstruktur dan komprehensif. Artinya yang dimaksud dalam manajemen risiko berkontribusi pada hasil yang konsisten dan dapat dibandingkan. Prinsip yang ketiga ada dapat disesuaikan. Kerangka kerja dan proses manajemen risiko dapat disesuaikan dengan proporsi konteks eksternal dan internal organisasi terkait dengan tujuannya. Prinsip berikutnya ada inklusif. Keterlibatan pemangku kepentingan yang tepat dan waktu juga tepat memungkinkan pengetahuan, pandangan, dan persepsi mereka dipertimbangkan. Prinsip berikutnya ada dinamis. Resiko yang muncul dapat berubah dan mengikuti konteks eksternal dan internal organisasi yang berubah. Manajemen risiko mengantisipasi, mendeteksi, mengakui, dan merespon perubahan dan peristiwa tersebut secara tepat dan waktu yang tepat. Prinsip selanjutnya ada informasi terbaik yang tersedia. Seluruh data untuk manajemen risiko didasarkan pada informasi sebelumnya dan saat ini, juga harapan di masa depan. Informasi yang baik harus tepat waktu, jelas, dan tersedia untuk diberikan kepada pemegang kepentingan yang terkait. Prinsip selanjutnya ada faktor manusia dan budaya. Perilaku dan budaya manusia sangat mempengaruhi di setiap tingkatan manajemen risiko. Baik manusia dan budaya, keduanya merupakan faktor yang sangat berkaitan dan sama-sama penting. Prinsip selanjutnya ada peningkatan berkelanjutan. Artinya prinsip ini meningkatkan efektivitas kerja dari manajemen risiko. Perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan menjadi siklus berkesinambungan dengan mengubah dan menggunakan metode plan, do, check, action. Yang kedua mengenai kerangka kerja manajemen risiko. Kerangka kerja manajemen risiko terdiri dari yang pertama itu ada kepemimpinan dan komitmen. Kepemimpinan dan komitmen merupakan komponen fokus penting dalam kerangka kerja manajemen risiko. Kepemimpinan yaitu sebuah kemampuan atau kekuatan dalam diri seseorang untuk mempengaruhi orang lain sesuai dengan tujuan organisasi. Sedangkan komitmen sendiri itu suatu bentuk kewajiban yang mengikat seseorang dengan sesuatu. Kerangka yang kedua ada integrasi. Integrasi dalam manajemen risiko berarti manajemen risiko menyatu sebagai satu kesatuan dalam suatu organisasi. Kerangka kerja selanjutnya ada desain. Desain adalah suatu perencanaan atau perancangan yang dilakukan sebelum pembuatan suatu objek, sistem, komponen, atau struktur dalam organisasi. Kerangka kerja manajemen selanjutnya ada implementasi. Implementasi atau pelaksanaan dalam kerangka kerja manajemen risiko dilaksanakan setelah desain manajemen risiko dibuat dan ditetapkan. Kerangka selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses untuk mengukur atau menilai apakah suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan itu sesuai dengan perencanaan atau tujuan. Kerangka kerja yang terakhir ada improvement. Perbaikan dalam
kerangka kerja manajemen risiko terdiri dari adaptasi dan perbaikan sinambung. Adaptasi adalah menyesuaikan diri dengan lingkungan. Suatu organisasi dapat beradaptasi dengan melihat perubahan baik lingkungan internal dan eksternal pada organisasi tersebut. Pertanyaan berikutnya mengenai proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko termasuk bagian penting dari kerangka kerja yang dibangun. Ada 3 proses, yaitu yang pertama penetapan konteks. Penetapan konteks proses manajemen risiko ini berhubungan dengan strategi, tujuan, ruang lingkup yang berhubungan dengan proses pengelolaan risiko perusahaan. Proses yang kedua ada penilaian risiko. Penilaian risiko, proses kedua bertujuan untuk identifikasi risiko yang bisa mempengaruhi pencapaian organisasi atau perusahaan. Proses ketiga ada penanganan risiko, adalah perencanaan risiko untuk mendapatkan penanganan dan solusi yang efektif. Yang D, apa yang dimaksud dengan resiko? Resiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Pertanyaan yang E, tentang manajemen resiko. Suatu teori yang harus diterapkan di dalam membangun bisnis atau usaha. Karena tanpa manajemen yang baik, pengusaha tidak bisa mendeteksi hal-hal buruk yang bisa menimpa perusahaan. Pertanyaan selanjutnya tentang risk appetite. Suatu keadaan di mana organisasi memilih untuk menerima, memantau, mempertahankan diri, atau memaksimalkan diri melalui peluang-peluang yang ada. Yang G itu tentang risk tolerance, yaitu sejumlah dampak negatif yang berani diambil oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan mereka. Yang berikutnya ada key risk indicator, adalah metrik kuantitatif yang ditentukan oleh perusahaan untuk memberikan sinyal awal tentang peningkatan eksposur resiko yang mungkin menandakan pentingnya suatu tindakan. Yang I ada identifikasi resiko, adalah usaha untuk menemukan atau mengetahui resiko-resiko yang mungkin timbul dalam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau perorangan. Yang J ada analisis resiko, adalah sebuah teknik untuk mengidentifikasi dan menilai faktor-faktor yang dapat membahayakan keberhasilan sebuah bisnis, program, proyek, atau individu untuk mencapai tujuan. Yang K ada evaluasi resiko, merupakan proses pembandingan antara level resiko yang ditemukan selama proses analisis dengan kriteria resiko yang ditetapkan sebelumnya. Yang L ada pengendalian resiko, metode di mana perusahaan mengidentifikasi potensi kerugian yang mungkin terjadi dan menyusun strategi untuk mengurangi atau menghentikan kerugian tersebut. Yang M ada mitigasi resiko, yaitu upaya untuk mengurangi atau menghentikan dampak negatif yang sudah terjadi. Adapun hubungan pengelolaan resiko dengan pengendalian internal. Yang N ada inherent risk, adalah resiko yang terjadi karena tidak adanya pengendalian internal. Tidak adanya pengendalian internal ini kemungkinan karena ketidakpastian dari manajemen. Yang O ada residual risk, adalah resiko yang masih terjadi meskipun kita sudah melakukan pengendalian internal. Pertanyaan nomor 2 untuk kerangka kerja manajemen risiko berdasarkan KOSO 2017, yaitu ada yang pertama ada government dan kultur. Tata kelola yang handal dan memadai akan membantu menentukan langkah perusahaan ke depan dengan memperkuat pentingnya sebuah kegiatan yang berlangsung, serta menetapkan tanggung jawab untuk melaksanakan manajemen risiko perusahaan. Yang kedua ada strategi and objective setting. Pengelolaan risiko perusahaan, strategi, dan pengaturan tujuan objek merupakan bagian dari proses penyusunan strategi perencanaan ke depan. Risiko dapat tercipta pada setiap strategi yang dipertimbangkan dan disetujui oleh pemimpin perusahaan. Yang ketiga ada performance, resiko yang berpotensi untuk dapat berdampak kepada kesuksesan pengimplementasian strategi perlu ditinjau ulang secara seksama dan dilakukan penilaian untuk diminimalisir hal yang tidak diinginkan terjadi.
Yang keempat ada review and revision. Perusahaan dapat menganalisis dan mengevaluasi seluruh kegiatan yang sudah ada dan berjalan sebagai pertimbangan untuk memperkirakan berbagai faktor resiko yang dapat dicegah dan dihindari di masa mendatang. Yang terakhir ada information, communication, and reporting. Pada komponen terakhir, perusahaan yang telah melaksanakan manajemen risiko perusahaan perlu membuat pelaporan yang menjabarkan seluruh informasi terkait dengan proses yang berjalan, dimulai dari identifikasi hingga penyelesaian risiko. Untuk pertanyaan nomor 3 tentang kerangka kerja manajemen risiko berdasarkan ISO 31000-2018, yaitu ada kepemimpinan dan komitmen, yang kedua ada integrasi, yang ketiga ada desain, yang keempat ada implementasi, dan yang kelima ada evaluasi, serta terakhir improvement. Untuk pertanyaan nomor 4, resiko positif, yaitu resiko dengan efek positif akan membuat seseorang memiliki peluang untuk unggul saat bersaing dalam menciptakan dan mempertahankan nilai. Sebaliknya, resiko dengan efek negatif akan melemahkan posisi bersaing dalam mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan resiko negatif yaitu peluang suatu kejadian dapat berpotensi menurunkan keberhasilan dan pencapaian tujuan organisasi. Sementara resiko positif merupakan konsep baru. Peluang kejadian akan memberikan peluang untuk meningkatkan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.